Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Didasarkan pada bacaan dari Mazmur 62 ayat 5 sampai 8 dengan natsnya dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita awali persekutuan doa pagi ini dengan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul dalam persekutuan doa pagi. Kami datang kepadamu dengan permohonan firmanilah kami, supaya kami boleh mampu memahami kehendak-Mu, supaya kami juga mampu mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Bapa dalam sorga, kuduskan dan berkati kami semua yang telah siap dalam persekutuan doa pagi saat ini. Berfirmanlah, kami mau mendengarkan, buat kemuliaan nama-Mu, kami mau hidup sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab yang akan kita renungkan dengan membaca Mazmur 62. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 62 ayat 5 sampai 8 demikian. Sungguh mereka merancang untuk menghempaskan Dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka yang suka berdusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari Dialah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku pada Allah. Dilanjutkan akan saya baca Mazmur 91 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara-saudara, tema renungan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab mengingatkan saya kepada masa lampau saya ketika masih sekolah. Kalau ulangan, seringkali ada pertanyaan yang tidak terjawab oleh saya. Kenapa? Mungkin saya lupa jawabannya. Atau mungkin pertanyaannya kurang jelas. Atau alasan lain lah. Saudara-saudara, bagi saya dalam menghadapi keadaan yang demikian,
kita harus berbuat sesuatu. Pertanyaan yang tak terjawab jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Tapi mari usahakan supaya yang tak terjawab bisa mendapatkan jawabannya juga. Jawaban yang tepat, yang benar. Dan saudara-saudara, buat saya dalam keadaan menghadapi pertanyaan yang tak terjawab, tidak ada jalan lain kecuali menengadah kepada Allah. Mohon bantuan dan pertolongannya untuk kita dapat berpikir dan menemukan jawaban yang tepat, yang benar, mampu kita mendapat kesempatan berpikir dengan pertimbangan yang bertanggung jawab. Jangan di dalam menghadapi pertanyaan yang tak terjawab dengan minta bantuan sekedar kemudahan, tapi mintalah kebijakan untuk mendapatkan jawaban yang pas, yang baik, yang benar di mata Allah. Mengapa harus minta kepada Allah? Saudara-saudara, kembali bagi saya dan seharusnya bagi semua kita sebagai orang beriman, dalam ketidakmampuan kita menjawab pertanyaan, kita datang kepada Allah, minta pikiran yang jernih dan kebijakan untuk mampu menjawab secara tepat. Mazmur 91 ayatnya yang pertama dan kedua mengatakan, jika kita datang kepada Allah dalam persoalan kita, Allah pasti menolong kita. Karena Allah tahu jawaban atas semua persoalan hidup kita. Karena itu datanglah padanya dalam menghadapi pertanyaan yang muncul dan tak terjawab. Datanglah kepada Allah sebagai pengakuan bahwa kita membutuhkan Dia. Pengakuan adanya banyak pertanyaan yang tak terjawab dengan kemampuan kita sendiri. Namun di tengah keterbatasan kita yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, sebagai orang beriman kita harus bersyukur bahwa di dalam ketakberdayaan kita, dalam pertanyaan yang tak terjawab yang kita hadapi, sesuai dengan apa yang dikatakan pemazmur, jika kita hidup di dalam naungannya, berharap akan kuasanya, maka kita akan dimampukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang tak terjawab yang kita butuhkan. Saudara-saudara, karena itu dalam menghadapi pertanyaan yang tak terjawab, jangan kecil hati. Datanglah pada Allah, sampaikan pertanyaan yang tak terjawab itu kepadanya. Datang dan bersandar dalam persoalan hidup kita yang kita anggap tidak mudah, sulit, tidak terjawab. Tapi datanglah juga menghadap kepadanya dalam perkara dan pertanyaan yang kita anggap ringan, yang terjawab oleh kita. Saudara-saudara, panggilan kita sebagai orang beriman berharap
dan minta pertolongan untuk kita menjawab pertanyaan, persoalan apapun yang kita hadapi. Hidup dengan berharap kepadanya dengan sepenuh keberadaan kita. Dengan sepenuh hati mintalah pertolongan Allah. Dalam persoalan dan pertanyaan yang tak terjawab oleh kita. Juga dalam persoalan yang kita anggap mudah. Yang kita pikir kita tahu jawabannya. Semua urusan dalam hidup kita ini, saudara-saudara, dapat berubah di luar kemampuan kita mengatasinya. Yang kita anggap mudah bisa berubah jadi sulit. Yang sulit yang kita hadapi bersama Allah bisa berubah menjadi mudah. Ayat 1 dari Mazmur 91 berkata, jika kita duduk dalam lingkungan yang maha tinggi, kita akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jika kita hidup berharap pada pertolongan dan kuasa Allah, kita akan mengalami campur tangannya yang luar biasa. Kita akan bermalam dalam naungannya. Malam yang gelap tak jadi persoalan. Semua pertanyaan dalam hidup kita tak ada yang tak terjawab. Yang tak dapat kita hadapi. Semua pertanyaan akan terjawab oleh kita yang hidup dalam perlindungan Dia. Semua urusan dalam kehidupan sehari-hari kita akan sanggup kita hadapi. Hiduplah dalam naungan Allah dan kita akan mengalami yang indah bersama Allah. Semua pertanyaan dalam hidup kita pasti bisa terjawab. Semoga Anda dan saya mengalami kuasa Allah demikian rupa dan membuat hal-hal yang semula sulit tidak terjawab, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Bert, maaf dulu, stop dulu Bert. Aku malah lupa baca ayatnya tadi di awal. Jadi gimana? Nanti baca ya. Sekarang terusin aja. Dengan doa syafaatnya ya. Saudara-saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema pertanyaan yang tak terjawab, marilah kita datang kepada Allah dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang telah menyertai kami, memberi umur kepada kami, memberi kebersamaan kami dengan keluarga, sebagai pasangan, sebagai orang tua dan anak, saudara bersaudara. Terima kasih ya Bapa. Kami datang menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam pemeliharaan-Mu. Beri kami kerukunan. Beri kami sebagai keluarga kesejahteraan yang bersumber daripada-Mu. Rukunkan kami sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, sebagai saudara bersaudara, bahkan rukunkan kami dengan siapapun. Bapa, kami juga berdoa minta kerukunan di tengah kehidupan kami berjemaat. Topanglah kami
sebagai anggota jemaat satu dengan yang lain. Mampukan kami melihat kehadiran-Mu di balik sesama yang manapun. Kami berdoa berilah kerukunan kepada kami sebagai jemaat dalam kebersamaan dengan majelis jemaat. Dan berilah kerukunan para penatua supaya bersama boleh bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Topanglah ya Bapa semua kami para anggota jemaat, para pemimpin jemaat, bersama juga dengan para karyawan jemaat. Tolong supaya kami boleh menjadi jemaat yang bersama memuliakan nama Tuhan, merasakan kesejahteraan yang bersumber dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk masyarakat di sekitar kami, untuk para pemimpin. Tolong supaya mereka boleh memimpin bangsa Indonesia dengan ketulusan hati. Mampukan mereka memimpin bangsa ini untuk membuat kami menjadi maju, lebih mampu menyelesaikan tugas dan mampu untuk hidup dengan jujur, dijauhkan dari kecenderungan korupsi. Bapa di dalam sorga, kami berdoa, biarlah Engkau menopang dan menolong kami semua, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Kami boleh bertumbuh menjadi umat-Mu yang tunduk dan taat kepadamu. Bapa di dalam sorga, hanya Engkau yang tahu kebutuhan kami sedalam-dalamnya. Topang dan tolonglah kami, supaya di dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun susah, sehat dan sakit, dalam kelimpahan atau kekurangan, mampukan kami menengadah kepadamu, berpasrah diri kepadamu. Mampukan kami hidup sebagaimana yang seharusnya kami jalani. Supaya di jalan itu kami boleh merasakan penyertaan-Mu dan kami boleh menjadi berguna buat kemuliaan nama-Mu di tengah kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, berkatilah persekutuan doa pagi yang diadakan di tengah jemaat ini. Biarlah melalui persekutuan doa pagi dan melalui kegiatan-kegiatan lainnya, kami semua boleh makin dekat padamu, makin memahami kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Topanglah kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Kau dengarlah kiranya permohonan doa kami pagi ini. Biarlah doa-doa kami dikuduskan Tuhan, dijadikan berkat untuk kami dan siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kami. Bapa di dalam sorga, Kau dengarkanlah kiranya doa kami. Kau kabulkan permohonan kami buat kemuliaan nama-Mu. Kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhan Allah yang telah datang ke bumi, yang berkenan hidup bersama kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini persekutuan doa pagi kita. Kiranya kegiatan persekutuan doa pagi ini mendekatkan kita satu pada yang lain, membawa kita bersama menjadi lebih dekat pada Tuhan, menjadi lebih dekat pada siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita. Dan kita boleh hidup sebagai hamba-Nya, saksinya yang tunduk dan taat kepada firman-Mu. Buat kita memuliakan Dia,
Buat kita menjadi berkat bagi diri kita dan sesama kita. Sampai di sini saudara-saudara, sampai kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memampukan kita untuk bertumbuh terus di jalan Dia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Amin.